Pernah nggak sih kamu merasa seperti ada yang memperhatikan kamu diam-diam, tapi kamu nggak tahu siapa dan kenapa? Rasanya seperti ada mata yang terus mengamati, hati yang belum selesai, dan perasaan yang belum sempat diucapkan. Mungkin kamu pernah mencoba melupakannya, mungkin juga kamu sudah berdamai dengan semuanya, tapi entah kenapa energi itu masih terasa. Seolah-olah semesta ingin kamu tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Ada seseorang yang belum benar-benar pergi dari hidupmu, meski dia sudah lama tidak hadir secara fisik. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dukun bayaran itu bilang bahwa aura kamu seperti emas yang berkilauan. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dukun bayaran itu tersenyum penuh arti saat menatapmu. Senyum yang mengandung makna dalam, seolah-olah menyampaikan pesan bahwa ia melihat sesuatu yang jauh di balik kata-kata dan wajahmu yang tampak biasa saja, tetapi sebenarnya menyimpan kekayaan energi yang luar biasa. Katanya aura kamu berkilau seperti emas yang baru saja ditempa dari perut bumi. Murni, memikat, dan memancarkan cahaya yang tak bisa diabaikan oleh siapapun yang mampu memperhatikan dengan hati dan intuisi mereka. Tapi, justru karena cahaya itulah kamu menjadi magnet bagi segala jenis energi. Mereka yang datang dengan ketulusan dan niat baik, serta mereka yang hanya ingin mencicipi cahaya itu untuk mengisi kekosongan mereka sendiri, yang seringkali tidak sadar bahwa mereka justru menarik kekuatan dan energi dari sumbermu yang tak terbatas. Kamu secara tidak sadar telah menjadi pusat tarikan bagi berbagai jiwa yang sedang mencari jawaban, tempat berlabuh bagi mereka yang merasa hilang atau tersesat dalam perjalanan hidupnya. Dan kartu The Lovers Reversed muncul sebagai pertanda bahwa di antara mereka ada satu yang pernah sangat dekat, namun kini tampak menjauh, seolah menghilang ke dalam jarak yang tak terjangkau, meninggalkan bayang-bayang kenangan yang tak pernah benar-benar pudar. Ia memilih jalan berbeda, seolah sudah selesai denganmu, dan meninggalkan jejak-jejak yang samar di relung hati. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang masih mengikatnya padamu, bahkan jika kata-katanya berkata sebaliknya, bahwa ia telah melangkah pergi dan tidak ingin kembali. Sesuatu yang tersisa sebagai benang halus yang tetap menghubungkan mereka, menunggu waktu yang tepat untuk dibongkar kembali, untuk disadari dan disembuhkan. Di sisi lain, semesta menunjukkan padamu Nine of Cups, simbol dari seseorang yang secara pribadi sudah sangat kuat dan utuh, yang telah melalui berbagai rintangan dan menapak perjalanan panjang, hingga akhirnya mencapai kedewasaan dan kebahagiaan internal. Dan orang itu adalah kamu sendiri. Kamu sudah menjalani begitu banyak perjalanan, menghadapi berbagai cobaan dan ujian, sehingga akhirnya menjadi pribadi yang menarik, tenang, dan terlihat cukup. Cukup dalam arti mampu menerima dan menghargai diri sendiri, mampu berdiri teguh di tengah gelombang kehidupan. Tapi di balik kecukupan itu ada satu pintu yang belum sepenuhnya kamu buka. Pintu ke masa lalu yang masih menyimpan rahasia dan kisah yang belum selesai. Karena ternyata ada seseorang di belakang sana yang masih menyimpan harapan, rasa, atau bahkan janji yang belum terucap, yang belum benar-benar pergi dari pikirannya dan hati kecilnya. Ia belum selesai dengan kamu, bukan hanya secara emosional, tetapi secara spiritual, secara energi yang terus mengalir dan berinteraksi di antara kalian. Dan semesta ingin kamu menyadarinya bukan untuk membuka luka lama atau menghidupkan kembali kenangan pahit, tetapi agar kamu bisa menyembuhkan luka itu dengan benar, mengikhlaskan, dan melangkah ke depan dengan kekuatan penuh. Kemudian hadir The Hermit, sang pertapa yang berjalan sendiri, bukan karena kesepian, tetapi karena pencarian makna yang lebih dalam dan hakiki. Ini adalah gambaran dirimu saat ini. Mungkin kamu sedang mencari tahu apa sebenarnya arti cinta bagimu, atau mencari arah hidup yang benar-benar kamu inginkan, dan jalani dengan sepenuh hati. Kamu mundur dari keramaian bukan untuk menghindar,
tetapi untuk menemukan cahaya dari dalam dirimu sendiri, memahami siapa dirimu sesungguhnya di tengah hiruk-pikuk dunia luar. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar dari dalam, muncul The Magician sebagai pengingat luar biasa bahwa kamu memiliki semua alat, semua potensi, dan kekuatan untuk menciptakan hidup yang kamu impikan, baik dari segi spiritual maupun material. Tapi kekuatan itu hanya akan bekerja dan optimal jika kamu percaya. Percaya pada dirimu sendiri, pada kemampuanmu, dan bersedia mengambil langkah nyata untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu. Jangan ragu, karena semua kekuatan itu ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan dengan keyakinan dan keberanian. Namun, semesta juga ingin kamu waspada. Knight of Swords Reversed datang membawa pesan kehati-hatian. Akan ada sosok yang muncul tiba-tiba, membawa kata-kata manis dan janji-janji manis yang terdengar menggoda. Tetapi niatnya belum tentu tulus dan jujur. Ia tampil penuh semangat, penuh energi, dan seolah-olah ingin mengubah keadaan dengan cepat. Tetapi di balik itu semua, ada keraguan dan ketidakpastian yang harus kamu waspadai. Jangan tergoda oleh penampilan luar yang cerah, dan kata-kata yang penuh janji. Karena kadang, energi yang terlalu cepat muncul juga cepat menghilang, meninggalkan luka dan kekecewaan yang lebih dalam. Dengarkanlah intuisimu, karena kamu tahu kapan seseorang datang dengan hati yang tulus dan kapan hanya datang untuk mengisi kekosongan mereka sendiri. Jangan terburu-buru dalam memberi kepercayaan, karena kecepatan dan penampilan luar hanya bisa menipu sesaat, tetapi kedalaman hati dan niat sejati adalah yang menentukan segalanya. Lalu, muncul King of Wands, sosok penuh karisma, ambisi, dan keteguhan hati, yang mungkin memperhatikanmu dari kejauhan. Ia kagum pada caramu bertahan, pada caramu menjaga harga diri meskipun kamu pernah runtuh dan merasa tidak mampu. Ia melihat kekuatan dalam dirimu yang tidak tampak oleh semua orang, dan ia pun mungkin menjadi salah satu dari mereka yang diam-diam mengagumi dan menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan perasaannya. Tetapi ia juga seseorang yang tidak mudah menunjukkan perasaan secara langsung, karena ia memilih memperhatikan dari kejauhan sambil menunggu saat yang tepat untuk memberi sinyal. Dan saat kamu mulai merasakan keberadaannya, kamu dihadapkan pada Strength Reversed, pengingat bahwa seringkali kamu meragukan dirimu sendiri, merasa tidak cukup baik, merasa belum layak mendapatkan cinta dan kebahagiaan itu. Padahal kenyataannya, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira, dan luka-luka yang kamu simpan diam-diam justru menjadi sumber kekuatan yang tak tertandingi, yang menguatkanmu untuk bangkit dan terus melangkah. Tapi kita tidak bisa menutup mata pada Ten of Swords, kartu pengkhianatan, rasa sakit terdalam, dan akhir yang begitu menyakitkan hingga meninggalkan bekas tak terlihat di permukaan, tetapi sangat nyata di dalam jiwa. Kamu pernah mengalami pengkhianatan, dijatuhkan, atau ditinggalkan tanpa penjelasan yang memadai, dan pengalaman itu meninggalkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Mungkin tanpa kamu sadari, kamu masih membawa luka itu saat ini, membawanya dalam bentuk keraguan, ketakutan, dan rasa takut kehilangan lagi. Tetapi, semesta menutup bacaan ini dengan sesuatu yang lembut dan penuh harapan. Sebuah pesan bahwa segala luka itu perlahan akan sembuh jika kamu berani menyadari dan menghadapinya. Six of Cups, kartu kenangan, nostalgia, dan cinta yang pernah terasa seperti rumah, membawa kembali seseorang dari masa lalu yang pernah memberi rasa aman, dimengerti, dan dicintai tanpa syarat. Apakah dia akan kembali hanya untuk membuka luka lama, ataukah dia datang membawa cinta yang baru, lebih dewasa dan matang, yang siap menerima dan memberi tanpa beban? Pertanyaannya kini bukan hanya apakah dia akan kembali, tetapi juga apakah kamu siap untuk melihatnya dengan mata yang baru, tanpa beban dan tanpa prasangka. Apakah kamu mampu menerima jika dia datang membawa cinta yang berbeda dari sebelumnya? Apakah kamu sudah cukup dewasa dan cukup menerima dirimu sendiri untuk membuka kembali hati yang pernah terluka? Apakah kamu siap untuk menerima kenyataan bahwa perjalanan kalian mungkin akan berbeda dari yang dulu, dan bahwa cinta bisa bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tulus?
Sekarang, pertanyaan utama adalah, apakah kamu siap untuk membuka bab baru ini, ataukah kamu lebih memilih menutup pintu dan membiarkan masa lalu tetap menjadi bagian dari perjalananmu? Jika kamu ingin menelusuri lebih dalam lagi tentang siapa dia, apa yang sebenarnya ia rasakan, dan apakah kalian masih punya bab berikutnya yang menunggu untuk ditulis, kamu bisa mempertimbangkan melakukan personal reading. Di sana, kita bisa membuka energi antara kamu dan dia secara lebih spesifik dan mendalam. Karena cinta yang datang membawa jejak-jejak masa lalu, tak pernah hadir tanpa alasan. Mungkin, ia datang sebagai pelajaran, sebagai cermin, atau sebagai ujian untuk membuktikan seberapa besar rasa dan kesiapanmu untuk melangkah ke depan dengan hati yang lapang dan penuh pengertian. Karena pada akhirnya, semua kisah ini adalah tentang perjalanan menjemput kedewasaan, tentang belajar melepaskan dan menerima, dan tentang memahami bahwa setiap energi dan makna yang hadir di sekitar kita memiliki tujuan untuk membawa kita menuju kebahagiaan dan kedamaian sejati. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1212 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.